Sepenggal kisah Bondan Surati di Desa Karangasem Palian. Banyak disebutkan bahwa Gunung Kidul merupakan tempat pelarian orang-orang kerajaan Majapahit. Hal tersebut berdasar cerita rakyat, legenda, dan peninggalan masa lampau berupa petilasan yang tersebar di berbagai wilayah. Banyak diyakini umumnya berasal dari kebudayaan masa Majapahit. Tokoh dalam cerita rakyat atau sejarah yang menyertai keberadaan peninggalan berupa petilasan di wilayah Gunung Kidul tampaknya selalu erat dikaitkan dengan nama tokoh Brawijaya V. Ia diyakini sebagai raja terakhir Majapahit berdasar naskah-naskah dan serat, sehingga muncullah keyakinan bahwa sebagian besar pelarian yang ke Gunung Kidul merupakan keturunannya. Seperti halnya petilasan Bondan Surati yang berada di Padukuhan Karangasem B, Desa Karangasem, Kecamatan Palian. Keberadaan petilasan tersebut juga memiliki penggalan cerita dari masyarakat setempat. Dari salah satu sumber kepustakaan, diperoleh kisah bahwa Bondan Surati bersama saudara-saudaranya, yakni Wonokusumo dan Wanabaya, ada juga Raden Joko Guntur. Setelah datang mereka lalu menghuni beberapa lokasi di Gunung Kidul. Alkisah, Bondan Surati menjadi bagian dari orang-orang Majapahit yang pergi ke Gunung Kidul ketika pecah perang Majapahit melawan Demak pada abad ke-15. Wilayah Gunung Kidul dianggap aman oleh orang-orang Majapahit untuk bersembunyi menyelamatkan diri dari kejaran musuh karena masih berupa hutan belantara. Putra mahkota Bondan Surati merupakan putra ke-26 Raja Majapahit. Sedangkan menurut Muryadi, tokoh sepuh di Desa Karangasem, meskipun sudah tidak runtut, ia mewarisi cerita dari para pendahulunya mengenai keberadaan Bondan Surati di wilayahnya. Cerita turun-temurun yang diingatnya, setelah orang-orang Majapahit datang dari timur, perjalanannya bergerak ke arah selatan dan barat. Dirinya tidak ingat secara keseluruhan, namun ada beberapa di antaranya yang dianggap cukup dikenal. Dari sebelah timur, di Karangmojo ada yang namanya Wonokusumo dan Notokusumo, lalu ke arah selatan ada Ki Ageng Giring berada di Giring Sodo, lantas Bondan Surati di Karangasem Palian. Lalu terus ke barat hingga Kulon Progo ada nama Mangir, lalu terakhir di Madura, tidak tahu persis namanya, memiliki keturunan yang populer disebut Cakraningrat. Saya tidak tahu banyak tentang hal ini, ujar Muryadi. Petilasan Bondan Surati yang terdapat di pemakaman umum desa setempat berada di sebuah bangunan rumah. Di dalamnya terdapat 3 nisan. Disampaikan Sukasno Rejo selaku juru kunci, 2 nisan yang lain adalah Bondan Kejawan dan Joko Brumbun. Meski nisan Bondan Kejawan berada di Desa Karangasem Palian, namun banyak sumber yang menyebutkan bahwa di situ bukan merupakan makamnya. Nisan itu hanya sebagai penanda petilasan saja. Ada yang menyebutkan, Pangeran Bondan Kejawan atau R. Lembu Peteng atau Kiai Ageng Tarub III, makamnya berada di daerah Selopurwoda di Jawa Tengah. Sedangkan Bondan Surati banyak disebut mati obong di hutan lawar Gunung Kidul. Belum diketahui secara pasti, apakah petilasan itu juga merupakan makam. Sukasno Rejo hanya mengutarakan fakta yang terjadi saat ini, ramainya pengunjung petilasan terjadi pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Jumlah yang berkunjung sejak 2 tahun terakhir sudah mulai menurun, ungkapnya. Sebagai penjaga, dirinya juga berupaya merawat dan membersihkan. Buku tamu pengunjung petilasan yang telah ada sejak tahun 1980-an masih ada hingga saat ini. Dari buku yang sudah sangat kusam tersebut daftar kunjungan tak hanya dari Gunung Kidul saja. Mereka berasal dari seputar Yogyakarta bahkan dari luar DIY. Sebagian dari mereka yang hadir pada tahun 1980-an menuliskan namanya dengan aksara Jawa.